Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan kentang, ini beratnya sekitar 250 gram. Kentang ini saya beli di pasar, harganya Rp14.000 per kilogramnya. Kentang ini akan saya kupas. Nah, setelah dikupas, ini akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini udah saya cuci ya, dan akan saya potong kecil-kecil. Ini saya potong kecil-kecil karena akan saya rebus agar nanti lebih cepat matangnya. Atau alternatif lain, selain direbus, Bunda boleh mengukusnya ya, ataupun menggorengnya. Nah, ini sudah saya potong kecil-kecil dan ini akan saya rebus. Ini airnya udah mendidih ya. Ini bisa langsung kita masukkan aja kentangnya. Ini kita rebus sampai kentangnya ini matang dan lunak. Sambil menunggu kentangnya ini matang dan lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan juga margarin sebanyak 70 gram. Untuk 70 gram ini kira-kira sekitar 5 sendok makan ya Bun ya. Jika sudah, margarin ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 250 gram tepung terigu. Tepung terigu ini akan saya ayak terlebih dahulu untuk meminimalisir tepung-tepung yang menggerindil saat kita adon. Karena saya pernah membuat adonan seperti ini dan tidak saya ayak, ternyata nanti banyak banget tepung terigu yang menggerindil. Nah, ini udah selesai. Ini tepung terigunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Nah, ini sudah halus. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis. Nah, ini udah selesai diiris semua ya, dan ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan 4 buah sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya dan panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini akan saya potong kecil-kecil dan untuk bentuknya ini bebas aja ya Bun ya. Yang penting ini kecil-kecil agar nanti lebih mudah saat kita mencampurnya ke dalam adonan. Nah, setelah dipotong kecil-kecil, ini akan kita goreng terlebih dahulu. Ini kenapa harus kita goreng? Karena nanti camilan kita ini akan kita gorengnya sebentar aja. Kalau nggak kita goreng dulu, sosisnya ini khawatir nanti kurang matang. Selain itu, jika kita goreng terlebih dahulu, sosisnya ini nanti akan lebih kokoh saat kita masukkan ke dalam adonan. Ini nggak akan mudah hancur sosisnya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini kita goreng sosisnya sampai agak berkulit dan lebih kokoh. Jadi nanti nggak mudah hancur ya saat kita campur ke dalam adonan. Ini sambil dibolak-balik ya agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sosisnya sudah matang dan sudah agak berkulit. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat kentang yang tadi kita rebus. Nah, ini kentangnya udah lunak ya. Jika sudah seperti ini bisa kita matikan api kompornya dan kita angkat. Nah, kentang yang sudah kita rebus tadi, ini akan kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Bunda boleh menggunakan alat yang lainnya ya, jika membuat dalam jumlah banyak agar lebih mudah dan cepat. Ini karena cuma sedikit, jadi saya ulek pakai ulekan seperti ini aja. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah halus. Ini kentangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang siapkan wajan yang diisi dengan air sebanyak 250 gram. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh munjung garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Masukkan juga margarin sebanyak 70 gram yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita rebus ya airnya sampai mendidih dan margarinnya ini mencair. Nah, seperti ini udah mendidih dan margarinnya juga udah mencair ya. Jika sudah seperti ini, api kompornya boleh dimatikan. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu yang tadi sudah kita ayak terlebih dahulu.
Nah, ini tepung terigunya kita aduk sampai rata ya bun ya. Ingat, posisi apinya saat kita memasukkan dimatikan ya bun ya, agar tidak cepat menggumpal. Nah, jika sudah agak rata seperti ini, api kompornya boleh kita hidupkan kembali ya dengan api kecil aja. Kemudian ini kita terus aduk sampai tepungnya ini benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya, ini sudah cukup. Ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam mangkuk yang agak besar. Nah, ini adonan terigu dan margarin yang tadi udah kita bumbui dan masak. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini punya saya udah dingin. Jika sudah dingin seperti ini, Bunda boleh memasukkan 1 butir telur. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan kentang yang tadi sudah direbus sampai lunak dan dihaluskan. Masukkan juga sosis yang tadi kita potong kecil-kecil dan digoreng sebentar. Serta masukkan juga 4 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini semua bahannya sudah tercampur rata dan ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Oh ya, sebelumnya siapkan juga kulit lumpia ya bun ya. Ini kulit lumpianya saya beli yang bungkusan, di pasar harganya Rp10.000, isinya sekitar 50 lembar. Ini kulit lumpia yang ukuran besar ya bun ya. Jadi untuk kulit lumpianya ini modalnya sekitar Rp200 per lembarnya. Tapi kulit lumpia ini nggak kepakai semua. Untuk satu resep ini yang terpakai hanya sekitar 30 lembar aja. Oh ya, jangan lupa siapkan juga adonan perekatnya. Untuk adonan perekatnya ini mudah. Di sini saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini kekentalannya sedang aja ya bun ya, nggak usah kental-kental amat. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai perekat. Nah, ini sudah ada adonan kentang sosis, juga ada larutan terigu sebagai perekat, serta 30 lembar kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan di atasnya adonan kentang sosis. Ini adonan kentang sosisnya sudah saya timbang, kira-kira beratnya sekitar 30 gram. Kemudian kita lipat gulung seperti ini, dan jangan lupa bagian ujungnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya sekitar 29-30 gram adonan kentang sosis. Kemudian kita lipat gulung seperti ini, dan jangan lupa bagian ujungnya diberi sedikit adonan terigu sebagai perekat. Kemudian kita lipat kembali. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 30 lumpia isi kentang sosis seperti ini. Oh ya, jika sudah diisi, ini bisa kita stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukin aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, dan dibawa ataupun dijual keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan dalam wajan. Kemudian ini kita goreng sampai kulit lumpianya ini crispy dan kriuk, serta berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kulit lumpianya udah mateng, 2 sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik ya. Ini gendut-gendut dan terlihat sangat crispy. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 3 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin menjual dengan harga yang lebih mahal, ini agar tampilannya lebih menarik, bisa Bunda kemas menggunakan cup kertas seperti ini. Kemudian Bunda masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 9 x 9 cm. Jika menggunakan plastik OPP ini praktis loh bun, karena sudah ada lemnya. Jadi kita tidak memerlukan selotip lagi.
Saya juga menambahkan label stiker thank you seperti ini. Nah, tampilannya jadi semakin menarik dan elegan ya bun ya. Oh ya, untuk plastik OPP yang ukuran 9x9 cm, ini harganya sekitar Rp2.400, isinya 100 lembar. Dan untuk stiker thank you, ini saya beli online, harganya sekitar Rp8.500 sampai Rp11.000 untuk satu gulung seperti ini. Ini isinya ada 500 lembar. Jika Bunda berminat membeli online, agar lebih mudah, sudah saya tulis link pembeliannya di deskripsi. Silahkan dicek ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk crispy, berpadu dengan lembut dan gurihnya kentang yang ada di sebelah dalam. Ini juga berasa ada sosis-sosisnya. Ini enak banget, gurih, lezat, apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Pokoknya ini enak banget. Kalau makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp21.700, menghasilkan 30 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp723. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk resep dan rincian modal sudah saya tulis di deskripsi, silakan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.